Kananta adalah desa yang berada di Pulau Sumbawa, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Kananta memiliki 7 dusun, yaitu Dusun Negeri, Dusun Teh, Dusun Kananta, Dusun Taleh, Dusun Tuntu, Dusun Sowa, dan Dusun Monto. Desa Kananta merupakan pusat ibu kota Kecamatan Soromandi dengan luas wilayahnya 5.579 ha dan jumlah penduduknya sebanyak 2.532 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.060 orang, perempuan sebanyak 1.472 orang, dan memiliki kepala keluarga sebanyak 703 kakak. Sebelah utara Desa Kananta berbatasan dengan Desa Sai, Kecamatan Soromandi. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Punti, Wadukopa, Kecamatan Soromandi, dan Desa Kala, Kecamatan Donggo. Sebelah barat berbatasan dengan hutan, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores. Masyarakat Desa Kananta masih memegang teguh budaya gotong royong dan kerjasama, mulai dari kegiatan secara fisik dan non-fisik terutama dalam hal urusan agama, pernikahan, Mbolo Radampa, dan Kasamaweki. Dalam hal komunikasi, masyarakat Kananta masih menggunakan bahasa daerah Bima, dan sebagian kecil menggunakan bahasa Indonesia. Pemerintahan Desa Kananta merupakan lembaga pemerintahan desa yang selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai macam problem sehingga menjadikan lembaga pemerintahan yang harmonis. Desa Kananta memiliki banyak sekali potensi. Potensi yang pertama, bagian sosial kemasyarakatan. Kondisi masyarakat Desa Kananta menjunjung tinggi kerjasama dan budaya gotong royong, sehingga sistem komunikasi berjalan dengan baik untuk menunjang keberlangsungan program kerja pemerintah desa yang telah dicanangkan. Potensi yang kedua, bagian keagamaan. Desa Kananta memiliki 11 tipe Ki sebagai salah satu wadah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Potensi yang ketiga, bagian pendidikan. Di Desa Kananta memiliki banyak pendidikan formal, di antaranya Sekolah Dasar Negeri Teh, Sekolah Dasar Negeri Sowa, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Soromandi, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Soromandi. Potensi yang keempat, bagian pemerintahan desa. Sesuai dengan komitmen visi dan misi yang terselenggarakan oleh pemerintahan desa, menggunakan sistem yang transparansi sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan baik. Potensi kelima, bagian ekonomi. Di Desa Kananta memiliki lahan kebun jambu menti sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat. Di samping banyaknya potensi yang dimiliki oleh Desa Kananta, terdapat beberapa masalah yang menjadi salah satu indikator yang menyebabkan Desa Kananta kurang maju. Masalah yang pertama, bagian sosial kemasyarakatan. Seiring perkembangan zaman dan semakin itu pula masyarakat Kananta, lebih khususnya pemuda, kurang mampu melawan tantangan zaman di era 5.0. Masalah yang kedua, bagian keagamaan. Masalah keagamaan yang terjadi di zona 1 terdapat 3 masalah, yaitu majelis talim yang kurang aktif, remaja masjid yang sudah lama vakum, TPQ yang kurang aktif, dan rendahnya kemampuan anak-anak dalam membaca dan menulis Al-Quran. Masalah yang ketiga, bagian pendidikan. Permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan di Desa Kananta adalah adanya kesenjangan antara usia belajar, di mana pada bangku kelas yang seharusnya menguasai kalistun dan hal-hal mendasar lainnya, tidak mampu untuk dikuasai oleh siswa. Kemudian, kurangnya dukungan dan bimbingan dari orang tua murid untuk mendukung perkembangan belajar anak
sehingga menyulitkan dalam melaksanakan transformasi ilmu pengetahuan. Masalah yang keempat, bagian ekonomi. Rendahnya budaya masyarakat dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta belum optimalnya sinergi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, kurangnya pengelolaan hasil pertanian dan hasil laut yang menjadikan sumber daya alam terbuang percuma. Dari berbagai masalah yang kami temukan di Dusun Gari, Dusun Teh, dan Dusun Kananta, kami menyusun beberapa item program kerja sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Bagian keagamaan, kami menyusun 3 program kerja yaitu pengajaran baca tulis Al-Quran, majelis talim, dan festival anak soleh. Yang pertama, program kerja BTQ bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Pelaksanaan BTQ dilaksanakan 2 kali seminggu, dibagi 2 zona, bertempat di Masjid Gari dan Masjid Kananta. Waktu pelaksanaannya pukul 15.40. Yang kedua, program kerja Majelis Talim bertujuan untuk menghidupkan kembali lembaga Majelis Talim yang kurang aktif, sebab Majelis Talim adalah salah satu lembaga desa yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman keagamaan perempuan Kananta. Yang ketiga, program kerja Festival Anak Soleh untuk mengevaluasi kembali seberapa besar tingkat pemahaman anak-anak dalam belajar Al-Quran, serta untuk mengembangkan bakat dan melatih mental anak-anak di desa Kananta tampil di depan umum. Berangkat dari masalah pendidikan yang ada di desa Kananta, peserta KKN Posku Kananta menyusun program kerja literasi. Program kerja ini disusun untuk membantu anak-anak desa Kananta, khususnya anak-anak Dusun Gari, Dusun Tep, dan Dusun Kananta, agar mereka mampu mencapai standar kompetensi. Bagian sosial kemasyarakatan, kami menyusun beberapa proker di antaranya seminar narkoba dan bakti sosial. Program kerja seminar narkoba bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat desa Kananta sebagai salah satu upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan bakti sosial adalah kegiatan yang kami lakukan bersama masyarakat desa Kananta untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat jalinan kerjasama antar warga. Bagian ekonomi, kami membuat kelompok wirausaha bersama remaja desa Kananta agar mereka dapat menggali potensi berwirausaha yang menjadi pekerjaan sampingan, sehingga bisa menghasilkan pendapatannya sendiri. Selain dari 7 program kerja tersebut, kami juga menyusun beberapa program kerja tambahan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa Kananta, di antaranya pembuatan papan nama TPQ, pembagian Al-Quran di tiap-tiap TPQ, dan tadarus Al-Quran setiap ba'da sholat maghrib. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey.
relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap